Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih oleh Kristus Tuhan. Bagaimana kabar kita di tengah minggu hari ini? Saya harap dan saya sangat menginginkan bahwa setiap kita hidup dalam kesukacitaan dalam Kristus Tuhan. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus Tuhan, kita akan kembali bertemu dalam kebaktian rumah tangga atau KRT di GKP Jemaat Cianjur. Untuk itu, sebelum kita masuk dalam perenungan Sabda Tuhan, mari kita persiapkan hati kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita akan masuk dalam kebaktian kita. Saya mengundang kita semua untuk bernyanyi bersama dari nyanyian Bersoraklah Hai Alam Semesta PKJ 6. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermara bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Bapak Ibu Jemaat yang dikasih oleh Kristus Tuhan, kita akan masuk dalam perenungan Sabda Tuhan. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan Alkitab kita dari Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 16. Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 16. Jikalau sudah dipersiapkan, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kristus Tuhan yang menyertai kehidupan kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk kesehatan, penyertaan. Terima kasih untuk usia. Terima kasih untuk keluarga yang penuh dengan cinta kasih Allah. Saat ini kami mau menghadap Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kami, dimanapun kami berada, Tuhan, kami mau datang kepadamu melalui pembacaan firman Tuhan. Saat ini kami ingin merenungkan sabdamu, pimpin sertai urapi kami, dan biarlah Tuhan hadir dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan, sehingga kami pun terus diperbarui dalam dunia ini, dalam kehidupan kami, dan kami disegarkan oleh firman Tuhan. Sertai kami ya Kristus, urapi kami ya Bapa, berfirman Engkau ya Roh Kudus, kami umatmu siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Jemaat dikasih oleh Kristus Tuhan, Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 16, saya akan membacakan untuk kita sekalian demikian. Sebab firman Allah yang hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk sependapat, mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih oleh Kristus Tuhan. Benarlah kata orang, hidup ini penuh dengan pilihan.
Bangun tidur pagi-pagi, kita kemudian dikasih pilihan, mau kembali tidur atau beraktivitas. Mau kembali tidur karena terlalu nyenyak, mimpinya sangat indah semalam, atau mau bangun karena ngerasa bahwa tadi pagi, semalam tidurnya nggak nyenyak, pusing, banyak pikiran dan lain sebagainya, sehingga pengen buru-buru pagi. Atau kita mau beraktivitas pada pagi hari ini, setiap pagi. Ada orang pilihan masing-masing. Kemudian setelah kita bangun, kita mandi, kita dihadapkan lagi dengan pilihan lagi. Pakai baju apa? Setelah pakai baju apa, kita pun kasih pilihan lagi. Mau kemana? Apa yang mau dilakukan hari ini? Mau menjadi berkat atau tidak? Demikian pun setiap orang percaya ketika mereka beribadah. Demikian pun orang-orang percaya ketika mereka memilih untuk mengikuti segala firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau mendengar firman Tuhan atau mengabaikannya? Apa kita mau melakukan firman Tuhan atau kita menghindari pergi begitu saja? Apakah kita mau mendengar firman Tuhan yang menegur kehidupan kita, atau kita menghindar dan memilih firman Tuhan yang menyenangkan pikiran kita saja, menyenangkan telinga kita saja daripada membuatnya semakin diperbarui? 2 Timotius 3 ayat 16 menyatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kemudian firman Tuhan yang tadi kita baca dalam Ibrani disampaikan lagi kepada kita bahwa mengenai sifat dari firman Allah yang sebenarnya adalah untuk memimpin setiap kehidupan kita, setiap pribadi orang yang percaya untuk hidup lebih baik. Karena firman Allah itu hidup dan ia kuat. Ia lebih tajam daripada pedang. Dia menusuk sampai ke dalam, lebih tajam daripada pedang yang bisa menusuk sehingga firman Tuhan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran. Artinya firman Allah berisikan nasihat, teguran, bahkan seruan pertobatan yang mengajak kita sekalian untuk bisa membedakan yang mana kehendak Tuhan, yang mana tidak. Tapi ketika kita membaca firman Tuhan dan itu gak sesuai dengan apa yang kita rasakan, ataupun ketika membaca firman Tuhan itu mengena sekali sama kita tersinggung oleh firman Tuhan, gitu ya, kita kadang-kadang gak pengen mendengarkan. Udahlah, itu mah berat, itu bukan saya, itu mah yang lain aja. Itu kan belum bisa apa, saya kan manusia, saya gak bisa kayak gitu, itu kan firman Tuhan, itu Tuhan Yesus, itu Nabi, bukan saya, bukan Januar. Nah, kita pun diajak bersama bahwa firman Tuhan memang terkadang menyakitkan dan seakan-akan berat untuk dilakukan dalam kehidupan kita. Contohnya mengampuni. Mengampuni orang itu ada yang bilang, saya bisa mengampuni tapi saya gak bisa melupakan. Apa bedanya sama mendendam? Apa bedanya kemudian kita masih menyimpan perasaan amarah dalam kehidupan kita? Kalau engkau mengampuni, engkau menyelesaikan segalanya. Engkau melupakan amarahmu dan ketidaksukaanmu. Dan hari ini kita belajar bersama tentang firman Tuhan, bahwa firman Allah diberikan bagi setiap orang yang mau datang dan percaya kepadanya. Gak ada satupun dari kita yang tersembunyi atau terlewatkan dari teguran dan nasihat yang Tuhan berikan kepadanya. Apakah kita seorang pemimpin, apakah kita seorang bawahan, orang yang berpendidikan tinggi atau tidak, latar belakang kita tidak mempengaruhi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Siapapun kita, pekerjaan kita, firman Tuhan ketika Tuhan berkata-kata itu berlaku untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Itu berlaku untuk setiap orang yang mengikut jalan dengan setia dalam Kristus Tuhan. Sehingga hari ini pun dalam bacaan Ibrani menegaskan bahwa Yesus sendirilah yang berkata-kata melalui firman Tuhan kepada kita.
Yesus sang imam besar, Yesus sang imam yang petinggi dalam hal iman, dalam keyakinan. Melalui keyakinan itu, kita harus merespon bahwa kita harus berpegang teguh pada iman dan pengajaran dalam Kristus Tuhan. Berpegang teguh berarti memegang dengan kuat. Berpegang teguh berarti bukan hanya sekedar meraba, bukan hanya sekedar menyentuh, tapi kita memegang dengan kuat firman Allah. Sehingga sebagai umat yang percaya, yang telah menerima dan mendengarkan firman Tuhan, kita pun dipanggil untuk memegang dan menjalankan firman Tuhan tanpa tawar-menawar. Firman Tuhan yang ini bisa dilakukan, dilakukan. Yang ini belum bisa dilakukan, makanya nggak dibaca-baca. Semua firman Tuhan bertugas untuk mengajar kita. Dengan demikian, ketika kita menyadari sebagai manusia biasa, kita punya kelemahan. Tapi memang dalam kelemahan itu justru kita membutuhkan pertolongan. Dan pertolongan itu kita dapatkan dari firman Tuhan yang membimbing kita, yang memampukan kita untuk menjalani kehendak firman Tuhan, yang membuat kita sadar bahwa kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita butuh tuntunan Tuhan, dan kemudian mengingatkan kita untuk datang kepada Tuhan, menerima rahmat dan kasih karunia-Nya. Karena itu, hidup ini banyak pilihan. Hidup ini banyak sekali tantangan-tantangan dan pilihan-pilihan yang membuat kita menjadi bingung. Tapi firman Tuhan hari ini mengharapkan kita dan menginginkan kita untuk menjadi orang-orang yang memilih berkomitmen kepada firman Tuhan. Menjadi orang-orang yang memilih untuk sadar bahwa kita bukanlah manusia yang kuat, tapi justru manusia yang butuh bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang mau dibimbing dalam kerendah hatian dalam Kristus Tuhan, sehingga kita bersedia untuk dibimbing olehnya. Dan dengan demikian kita pun terus menjadi umat Allah yang mau belajar dan belajar dan belajar. Mau menjadi umat Allah yang terus mau memperbaiki diri dan belajar bahwa Tuhan akan selalu membimbing kita, dan meyakini bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, orang-orang yang mau belajar dalam kekuatan dalam Kristus Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kita untuk berpegang teguh dalam menjalani firman-Nya. Kristus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Tuhan, tibalah saatnya kita dalam doa syafaat. Untuk itu saya mengajak kita semua berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kristus Tuhan Allah yang kami sembah, kami mau berdoa pada hari ini ya Bapa, bahwa kasih dan rahmat-Mu menguatkan kami. Ajarkanlah kami Tuhan, agar kami terus berpegang teguh akan firman-Mu. Agar kami tidak pilih-pilih, hanya memilih yang mau menyenangkan hati kami, tapi kami mau memilih yang terbaik untuk berpegang teguh atas firman Tuhan, menjadi motivasi kami dalam kehidupan kami. Urapi kami Kristus, mampukanlah kami ya Bapa. Kami ingin berdoa untuk seluruh gereja, untuk seluruh umat Allah di gereja Kesepasundan Jemaat Cianjur dalam setiap pergumulan dan kehidupan kami. Engkaulah yang menuntun dan menguatkan kami. Engkaulah Allah yang menyertai kami dalam kehidupan kami. Sertai kami Kristus, mampukanlah kami ya Bapa. Engkaulah yang menguatkan dan menyertai kami dalam setiap pergumulan kami. Berkati keluarga kami, berkati kehidupan anak-anak kami, menantu, cucu kami. Engkaulah yang menyertai dan menguatkan kami. Berkati kami semua Tuhan dalam setiap pekerjaan dan kehidupan kami. Berkati pergumulan kami yakin Kau yang meneguhkan kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Engkaulah Allah yang memperdamaikan segala kehidupan kami. Biarlah kami memilih untuk menjadi umat Allah yang tetap setia dan menjaga komitmen dalam Kristus Tuhan, untuk mau mengampuni, mau memaafkan satu dengan yang lain. Sertai kami Tuhan, GKP dalam pelayanan kami. Engkaulah yang menyertai kami dan menguatkan kami. Berkati pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah damai Tuhan boleh beserta dengan kami, sehingga seluruh pelayanan boleh berjalan dengan baik. Berkati lingkungan kami Cianjur, Engkau yang menyertai kami. Biarlah damai sejahtera Allah boleh hadir dalam kehidupan kami, dan Engkau Allah boleh menuntun kami dan mencukupkan segala yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan pada tengah minggu ini, sehingga kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan rahmat-Mu saat ini ya Bapa. Kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan kiranya menyertai dan mengurapi kami dan memberkati kami. Pada mula kami berdoa, bermohon dan bersyukur, dan bersama-sama kami menutup doa kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Tuhan, kita akan menutup kebaktian kita pada malam hari ini. Pada hari ini, mari kita bersama-sama bernyanyi Pujilah Sumber Hidupmu. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Bait yang kedua. Sion elukan rajamu, sungguh dikaulah yang dicari sampai didapatinya. Sion elukan rajamu, tungsunglah yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Umat yang dikasihi oleh Kristus Tuhan, saat ini pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Lakukanlah firman Tuhan dan lakukanlah komitmenmu bersama-sama dengan Dia. Allah yang mengutusmu, Ia akan memampukan dan menguatkanmu untuk menjalani segala komitmen kehidupanmu di dunia ini. Dan untuk itu, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat, damai, sejahtera, dan rahmat daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kristus menyertai kita sekalian.